Oke, kita akan membahas tentang skala ukur data. Sebelum kita membahas tentang korelasi, skala ukur data atau skala pengukuran, ya, skala pengukuran data. Intinya bahwa kita data itu bermacam-macam, ya, harus kita definisikan, harus kita bedakan antara data yang satu dengan data yang lain. Tipe skala ukur data secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu non-merik dan merik. Non-merik dan merik. Yang non-merik itu terdiri dari nominal dan ordinal, dan yang merik itu terdiri dari interval dan rasio. Skala pengukuran, saya lebih senang mengatakan skala pengukuran nominal. Kita intinya adalah skala ini adalah skala yang paling rendah, karena skala atau data itu adalah data yang paling rendah skala ukurnya, karena hanya dapat dibedakan saja. Di sini dikatakan angka yang diberikan kepada objek hanya sebagai label atau nama saja. Artinya bahwa antara data yang satu dan data yang lain, atau angka yang satu dengan angka yang lain, itu hanya sebagai pembeda saja. Kenapa hanya beda? Ya karena memang tidak layak untuk diurutkan. Sebagai contoh adalah nomor HP, nomor telepon, kemudian nomor punggung dari seorang pemain sepak bola atau pemain voli. Itu adalah sebuah skala ukur yang disebut dengan nominal. Demikian juga kadang-kadang kita mendefinisikan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dengan kode sebuah angka. Itu tidak masalah. Laki-laki itu satu, perempuan itu dua misalnya. Itu boleh-boleh saja, dan itu termasuk sebagai sebuah skala pengukuran nominal. Skala pengukuran nominal. Sekali lagi, skala pengukuran nominal adalah skala pengukuran yang paling rendah karena hanya dapat dibedakan saja. Sedangkan yang kedua adalah skala pengukuran ordinal. Skala ini agak lebih tinggi karena angkanya atau data itu bukan hanya dapat dibedakan, tapi dapat diurutkan. Ada urutannya. Hanya saja tidak mempunyai interval yang sama. Tidak mempunyai interval yang sama. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai interval yang sama adalah antara setelah diurutkan, antara data pertama, kedua, ketiga, itu tidak mempunyai interval yang sama. Contoh dari skala ukur ordinal adalah misalnya pemenang lomba Formula 1 atau MotoGP, atau urutan juara kelas. Tadi saya mengatakan bahwa skala pengukuran ini dapat dibedakan, dapat diurutkan, tetapi tidak mempunyai interval yang sama. Tidak mempunyai interval yang sama maksudnya adalah misalnya juara kelas. Juara kelas untuk juara satu misalnya rata-ratanya 95. Juara dua rata-ratanya 90. Juara tiga rata-ratanya 80. Antara juara satu ke juara dua, intervalnya tidak sama dengan antara kedua, ketiga. Juara satu ke juara dua itu hanya 5 intervalnya, tetapi juara kedua ke juara tiga intervalnya 10. Demikian juga contoh lain untuk skala ukur ordinal adalah misalnya pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ada SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3. Itu adalah skala ukur yang disebut sebagai skala ukur ordinal karena dapat dibedakan, dapat diurutkan, tetapi intervalnya tidak sama. Kita tidak bisa mengasumsikan bahwa antara SD dan SMP, kemudian SMP ke SMA itu mempunyai interval yang sama. Ini adalah skala pengukuran yang kedua. Sedangkan skala pengukuran yang ketiga adalah skala ukur yang lebih tinggi lagi, yaitu skala ukur yang dapat dibedakan, dapat diurutkan,
mempunyai interval yang sama, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Contohnya di sini adalah suhu ya. Yang pertama, suhu itu dapat dibedakan antara suhu 0 derajat Celcius, 1 derajat, 2 derajat, dan seterusnya. Itu ada urutannya, dapat diurutkan, dapat dibedakan, dapat diurutkan. Kemudian intervalnya sama, antara 0 ke 1 itu terpautnya 1 derajat, 1 ke 2 terpautnya 1 derajat, 2 ke 3 terpautnya 1 derajat, dan seterusnya. Tetapi di sini tidak mempunyai nol mutlak. Yang dimaksud dengan nol mutlak itu apa? Yang dimaksud dengan nol mutlak adalah nol yang benar-benar nol. Kalau nol mestinya adalah sesuatu yang tidak ada. Tetapi perlu diketahui bahwa suhu 0 derajat itu ada, dapat dirasakan. Ada dan dapat dirasakan. Sebagai bukti bahwa 0 derajat Celcius itu hanya sebagai sebuah perjanjian saja bahwa rasa seperti itu adalah 0 derajat. Dan oleh ukuran yang lain yaitu Fahrenheit itu 0 derajat Celcius itu dikatakan bukan 0 tetapi justru bernilai 32 derajat. Kemudian yang terakhir adalah skala ukur rasio, adalah skala ukur yang paling tinggi, yang paling komplit. Di sini dikatakan bahwa angka yang diberikan kepada objek memiliki semua sifat dari skala ukur interval dan rasio sampai angka-angka tersebut memiliki arti. Ini maksudnya adalah skala ini komplit, dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, dan mempunyai nol mutlak. Misalnya saja ukuran jarak. Jarak itu dalam kilometer misalnya, itu dapat dibedakan. 1 kilometer dengan 10 kilometer jelas berbeda. Kemudian dapat diurutkan 1 kilometer itu lebih pendek daripada 10 kilometer. Dapat diurutkan itu ya, ada mempunyai interval yang sama. 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer itu kan urutannya itu mempunyai interval yang sama, yaitu masing-masing adalah 1 kilometer urutannya. Kemudian dikatakan nol mutlak. Kalau rumah saya dengan kampus itu nol, jaraknya nol, itu artinya tidak ada. Atau saya tinggal di kampus, artinya seperti itu ya. Itu adalah ukuran rasio. Kemudian kita kembali ke nominal. Kalau uang, orang sering mengatakan bahwa uang itu nominalnya berapa, nominalnya 1.000, nominalnya 2.000, nominalnya 10.000. Uang itu ukurannya, skala pengukurannya bukan nominal ya, tetapi itu adalah rasio. Karena apa? Karena kita berbicara adalah rupiah. Kalau saya mempunyai uang 0 rupiah, berarti saya tidak mempunyai uang. Artinya seperti itu. Itu adalah berkaitan dengan skala pengukuran. Kenapa kita perlu berbicara skala pengukuran? Karena nanti di dalam kita membicarakan hal-hal seterusnya, terutama nanti kita akan berbicara tentang korelasi, itu kita bisa membedakan kapan kita menggunakan korelasi A, korelasi B, korelasi C. Kalau kita mempunyai data nominal itu kita harus bagaimana, kalau interval bagaimana, kalau rasio bagaimana, kalau ordinal itu bagaimana. Ya, secara keseluruhan dapat dirumuskan atau dirangkum skala pengukuran seperti ini. Nominal dapat dideskripsikan atau ada bedanya, tetapi tidak dapat diurutkan. Ordinal dapat ada bedanya, tetapi tidak ada urutannya, tetapi tidak mempunyai interval yang sama. Skala pengukuran interval dapat dibedakan, dapat diurutkan, mempunyai interval yang sama, tetapi tidak mempunyai nol mutlak. Sedangkan skala pengukuran rasio itu yang komplit, yaitu dapat dibedakan, diurutkan, punya interval yang sama, dan punya nol mutlak.
Mari kita lihat bab selanjutnya, yaitu berkaitan dengan korelasi.